kita damai sejahtera yang Allah sediakan melampaui akal sehat kita selalu mengawali, menyertai dan mendampingi kita sampai selama-lamanya. Pagi hari ini, saudara yang terkasih, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah yang berjudul budaya kerajaan Allah. Kita seringkali tidak memahami tentang banyak hal tentang kebenaran firman Allah. Kita pikir ketika kita percaya, kita terima Tuhan, itu hal yang paling baik. Memang baik, tapi itu belum cukup, saudara-saudara. Kita harus memahami kebenaran firman Allah agar kehidupan kita mengalami perubahan-perubahan yang semakin hari semakin baik. Jangan sampai seperti seorang anak gelandangan yang tahu-tahu diangkat menjadi anak presiden. Orang tahu dia anak presiden karena baru saja diangkat, tetapi karakternya, sifatnya, sikapnya masih gelandangan, saudara. Nah, anak yang sedemikian ini tidak mungkin dia akan dipercaya oleh bapaknya, walaupun dia mengasihi, walaupun dia dikasihi, walaupun dia dibela. Saudara ingin kasih di dalam Tuhan, dia dilindungi. Tidak mungkin apa yang menjadi milik bapaknya di surga akan diberikan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itulah saya ingin membicarakan tentang budaya kerajaan Allah. Saya akan ambil ayat pokoknya, yaitu di dalam kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Kitab Roma pasal 14 ayat 17 berkata demikian, Bapak Ibu Saudara silakan. Sudah bisa kita baca bersama. Mari kita akan berdiri sejenak. Kita akan membacanya dengan segenap hati. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini bahasa Inggris ya. Jadi yang kita akan lihat pertama adalah budaya. Apa itu budaya? Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi. Ini budi ini bukan nama orang, tetapi yang dimaksud adalah akal budi, saudara, dan akal manusia. Jadi budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal, saudara. Budaya itu terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat atau kebiasaan, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya adalah cara hidup yang berkembang, dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun-temurun untuk generasi ke generasi. Itulah budaya. Faktor budaya adalah kebiasaan suatu masyarakat
dalam menanggapi sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan yang bisa dimulai dari mereka menerima informasi. Posisi sosial mereka dalam masyarakat dan pengetahuan mereka tentang apa yang mereka rasakan. Contoh budaya itu adalah batik. Saudara tahu kan? Hari ini kita sudah sepakati setiap minggu ketiga kita pakai batik. Nah, batik itu adalah sebuah hasil karya dari budaya Indonesia. Dan di antara itu juga ada namanya ngaben. Saudara-saudara tahu ngaben? Ngaben itu adalah kebiasaan yang sudah diadopsi oleh orang-orang Hindu di Bali ketika mereka mengadakan pembakaran mayat beberapa tahun sekali untuk orang yang rakyat jelata. Tapi untuk orang kaya ketika dia mati bisa segera untuk diadakan ngaben. Budaya yang lain adalah karapan sapi. Walaupun sekarang lagi tegang antara suku Madura dengan suku Dayak, di mana gadis Dayak disembelih sama pemuda Madura, maka seluruh Dayak di sebuah Kalimantan bagian mana mereka protes keras. Dan mereka apa? Yang membunuh ini beserta dengan suku Dayak di seluruh Kalimantan itu didenda 1,8 miliar kalau nggak salah. Hampir 9 miliar, 1,9 miliar. Urusannya pertama mau utang dihiani sama orang pemuda Madura. Tidak tahunya setelah sampai tidak ada uangnya. Kemudian pemudi Dayak ini diperkosa, melawan, akhirnya disembelih sama orang Madura. Saudara diingati, dan akhirnya apa yang terjadi? Orang suku Dayak bergejolak. Dan kemudian hukum Indonesia dipakai, hukum adat dipakai, makanya didenda sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara, karapan sapi ini adalah lomba lari dari sapi, dan kemudian ini adalah budaya tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Madura di Madura. Budaya lain-lain nyekar, saudara-saudara. Dan kemudian saya akan mulai masuk bukan hanya hal-hal itu. Saya mulai masuk kepada kebiasaan mereka. Yang penting gaya walaupun dana tiada. Banyak di Indonesia yang begitu? Banyak, saudara. Ada yang berkata tabrak dulu urusan belakang. Beberapa tahun yang lalu lagi muncul, kalau di barat namanya summer level, kalau di Indonesia namanya kumpul kebo. Perselingkuhan itu adalah budaya-budaya yang harus kita pantas, saudara. Mungkin perselingkuhan suaranya sudah tidak kedengaran. Yang kedengaran adalah LGBT. Saudara beberapa tahun yang lalu juga muncul namanya pernikahan dini dan seterusnya. Bila kita mempelajari namanya pernikahan dini di Gunung Kidul ini sudah mulai dilarang. Bahkan di Indonesia sekarang undang-undang pernikahan
itu sudah diperbarui. Dulu 16 tahun lewat sehari boleh nikah, sekarang nggak boleh. Harus 19 tahun. Saudara. Bila 19 tahun belum dia mau menikah, harus minta izin ke pengadilan. Dan untuk urusan pengadilan dia harus memberikan banyak alasan. Pengadilan tidak begitu mudah untuk memberikan izin. Jadi berbicara tentang pernikahan dini ini banyak faktor yang terjadi, saudara. Kalau kita lihat di negeri Arab, negara-negara Muslim, itu kebanyakan terjadi hal ini karena faktor agamis. Tapi ketika kita melihat dunia modern di Barat, hal ini dibahas dan ini dilarang, saudara. Seperti juga tentang sunat. Sunat bagi perempuan dilarang sekarang di Indonesia. Walaupun hal itu berasal dari tradisi agamawi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara tentang budaya adalah suatu kegiatan atau sikap masyarakat yang seringkali bahkan selalu dilakukan. Nah, disinilah Yesus Kristus mengajarkan kepada kita supaya berbicara masalah budaya kerajaan Allah itu diterapkan dalam kehidupan umatnya. Makanya Yohanes 3 berkata, barang siapa yang mau melihat kerajaan Allah dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Coba perhatikan ayat ini. Sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, apa yang ia boleh makan atau minum tidak lagi penting. Amin. Bisa makan jengkol, puji Tuhan. Amin. Bisa makan pete, puji Tuhan. Yang penting bijaksana. Jangan sampai makanan itu menjadi masalah. Bagi Tuhan mau makan yang pedas tidak masalah, mau makan yang kecut tidak masalah. Itu tidak terlalu penting bagi orang yang hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Tidak lagi penting. Yang penting ialah bahwa orang itu menuruti kemauan Allah. Amin. Mengalami ketenangan hati, menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. Dalam terjemahan Selabir tahun 2011 berkata demikian, karena kerajaan Allah bukanlah urusan mengenai makanan atau minuman, melainkan melakukan apa yang benar, yang mendatangkan kesejahteraan serta kegembiraan di dalam Roh Allah. Jadi berbicara tentang budaya ini tidak berkaitan dengan makanan minuman, budaya kerajaan Allah. Tapi kalau budaya Indonesia masuk itu makanan-makanan Indonesia, gudeg ada. Tapi bicara tentang kerajaan Allah, masalah makanan itu sudah tidak menjadi penting. Yang penting adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itulah prinsip kehidupan, budaya kehidupan dari kerajaan Allah. Saudara-saudara mau masuk dalam gereja, mau membangun keluarga, harus paham tentang budaya ini.
Bila tidak, hidupmu akan masuk seperti ke dalam neraka. Kenapa? Karena budaya kerajaan Allah itulah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus kepada semua manusia. Bahasa Jawa berkata demikian. Sebab kraton yang Gusti Allah iku kuwi dudu prakara mangan lan ngombe, nanging prakara kebenaran, katentreman lan kabungahan peparinge Sang Roh Suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bahasa Jawa nampaknya bahasa ibu bagi kita, sehingga kita dapat lebih memahami tentang bahasa tersebut. Yang mengatakan karatone Gusti Allah kuwi dudu prakara mangan lan ngombe, nanging kebenaran, katentreman lan kabungahan peparinge Sang Roh Suci. Kebenaran di dalam dunia beda dengan kebenaran Alkitab. Kebenaran Alkitab sama dengan kebenaran Roh Kudus. Saudara yang terkasih. Jadi Yesus itu datang membawa kerajaan Allah di bumi, yaitu kehidupan yang ada di dalam surga, supaya dapat terjadi di bumi ini. Artinya realita yang ada di surga itu dapat juga terjadi di bumi ini dengan membawa budaya surgawi. Maksudnya supaya budaya, pola hidup atau gaya hidup atau falsafah hidup, mungkin bisa saya terjemahkan lagi nilai-nilai kehidupan, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu dialami oleh setiap orang Kristen. Dan untuk membuktikan atau menyatakan kepada dunia bahwa Allah Bapa itu baik dan bahwa kehidupan Allah di Bapa di surga adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu kebenaran yang surgawi, yang tidak bisa diganggu oleh setan, yang tidak bisa dihancurkan oleh setan. Itu adalah budaya kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itulah Yesus datang. Dia menginginkan supaya budaya ini juga masuk di dalam kehidupan orang percaya, sehingga kehidupan orang percaya ada dalam kebenaran, selalu memiliki damai sejahtera dan sukacita karena adanya Roh Kudus di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, atau jadi budaya kerajaan Allah itu bukan berfokus kepada masalah makanan dan minuman, tetapi berfokus kepada hidup di dalam kuasa, hidup dikendalikan, hidup dipimpin, atau hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara terkasih, dipenuhi Roh Kudus sampai mereka yang dipenuhi Roh Kudus mampu hidup di dalam kebenaran. Dengan akal manusia kita sulit untuk melakukan kebenaran. Kita sudah menerima kebenaran, dan kebenaran itu ketika diterima oleh manusia yang akali
yang duniawi pasti akan dipolitisir, saudara. Kebenaran akhirnya dia berkata, umpamanya segampangnya saja yang seringkali disalahkan. Firman Allah berkata, hai suami, kasihilah istrimu dengan segenap hatimu dan yang segenap jiwamu dan lain sebagainya, seperti dirimu sendiri. Ya banyak. Makanya seringkali suami jadi sasaran. Firman Allah itu berkata demikian. Suaminya ambil ayat firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Maksudnya tanpa embel-embel, tanpa syarat, begitu saudara. Semua pakai firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang dipolitisir untuk membenarkan diri sendiri. Nah, disinilah kita melihat kalau kebenaran firman Allah hanya diterima oleh akal kita sendiri, kita seringkali salah menerapkan dalam hidup kita. Butuh namanya Roh Tuhan, sehingga bukan oleh kekuatan, bukan oleh kepandaian ataupun pikiran dan perasaan manusia lama, tetapi Roh Kudus yang mengubahkan pola pikir kita dan perasaan, sehingga keyakinan serta kenyataan hidup itu selalu ada dalam kebenaran, selalu dipenuhi dengan sejahtera, senantiasa sukacita oleh Roh Kudus terjadi di dalam kehidupan kita. Budaya kerajaan Allah inilah yang menjadi budaya yang dihidupi oleh gereja mula-mula, sehingga hidup mereka telah menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Banyak orang berpikir, wah, kalau ada pendeta besar saya ingin dekat supaya kita juga ikut besar, saudara. Jadi tukang gungut tasnya orang masalah, tapi saya akan jadi terkenal. Bapak Ibu saudara, tapi saudara-saudara tidak akan menerima apa-apa yang dari Tuhan yang dipercayakan kepada pendeta itu. Iya kan? Nah, jadi di sini kita melihat bahwa kalau kita ingin Allah mengubah kehidupan kita, kita ingin mengalami terobosan-terobosan ilahi, marilah kita belajar budaya kerajaan. Banyak orang berkata, wah, kalau saya berbicara seperti dia, orang lain akan mengalami sesuatu yang biasanya hamba Tuhan lakukan seperti itu. Enggak, saudara. Ya banyak. Dia kerjakan begitu, pasti terjadi seperti ini karena Tuhan. Kita kerjakan seperti ini, pasti kita akan mengalami seperti dia. Enggak, saudara, ini kasih tidak. Nah, oleh sebab itulah kita belajar namanya budaya kerajaan Allah. Semenjak kita ada di dalam Kristus, bukan hanya menerima Injil keselamatan yang membawa keselamatan bagi kita saja, tetapi kita juga harus menyadari bahwa kita sudah menjadi warga atau manusia kerajaan Allah. Sebab itu kita memiliki dua kewarganegaraan. Artinya kita selagi hidup di dunia ini, kita sebagai warga negara dunia, yaitu Indonesia. Tetapi kita berpikir, berespon, bertindak, melakukan segala sesuatu di dunia ini dengan berpikir, berbudaya, bergaya hidup atau hidup dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip sebagai warga negara surga, yaitu warga negara kerajaan Allah. Saudara pilih kasih, karena budaya kerajaan, budaya Indonesia
tidak semua sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saudara kasih. Sehingga budaya yang baik kita ambil, budaya yang jelek kita buang. Saudara kasih di dalam Tuhan. Itulah orang Kristen yang mengalami terobosan karena memiliki budaya kerajaan Allah. Coba kita lihat Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghubungan bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak menurut daging, tetapi menurut roh. Daging sama pikiran itu beda. Daging itu tubuh, pikiran itu jiwa. Jadi beda. Hidup menurut daging sama hidup menurut jiwa beda. Bapak Ibu saudara-saudara, bila saudara belajar tentang kejatuhan manusia, saudara akan paham bahwa daging dan jiwa itu sudah rusak. Bahkan bukan hanya daging dan jiwa, sampai roh manusia pun sudah rusak. Sehingga perlu datangnya Yesus Kristus untuk mengubah. Saudara punya relasi di dalam Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, itu untuk memberikan pengertian dan pemahaman dan merubah roh itu. Yang sekarang kita mungkin bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi selagi kita mengiring Tuhan, jiwa kita itu perlu dibenarkan, perlu dikasih tahu kebenaran, dan perlu dituntun dalam kebenaran, dan perlu hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itulah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Roh Kudus dikirimkan dalam kehidupan kita, supaya kita sadar bahwa hal ini bukan bagian orang Kristen. Yang ini bagian orang Kristen. Orang Kristen itu ketika membangun sesuatu, prinsipnya itu harus prinsip kerajaan Allah, saudara. Prinsip dunia, kalau bayarannya kecil, ya sudahlah. Kerja satu, waktu lebih cepat. Yang kedua, ya asal jadi. Ya bayar. Saudara. Tapi kalau dia orang Kristen nggak gitu. Tuhan sudah kasih pedoman. Apapun yang kamu lakukan, lakukan itu untuk Tuhan dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia. Beda, saudara. Ya kan? Kebiasaan orang Kristen dalam kebiasaan orang dunia beda. Orang dunia biasanya senang merasani orang Kristen yang ada kerajaan Allah, ada Roh Kudusnya, harus berbeda. Nggak sama, saudara-saudara. Mentang-mentang bersumpah serapah, mentang-mentang ngomel, itu bukan ciri orang Kristen. Kalaupun dia ke gereja, itu gereja duniawi, orang gereja yang duniawi, bukan Kristen, saudara-saudara. Sebab budayanya beda. Nah, disinilah kita akan belajar. Ada 3 hal
Karena itu ketika kita hidup dengan budaya kerajaan Allah atau hidup oleh roh, maka satu, budaya hidup itu dalam kebenaran Allah. Yang kedua, budaya hidup kita dalam damai sejahtera ilahi. Dan yang ketiga, budaya hidup kita dalam sukacita ilahi. Saya akan cepat untuk membahas ini. Budaya hidup dalam kebenaran Allah. Budaya hidup kerajaan Allah adalah hidup dalam kebenaran. Akan memerdekakan dan membebaskan kita dari segala dosa, keterikatan, dan perhandaan. Saudara dikasih contoh sederhana, ya, kebiasaan orang Kristen itu kan diberitahu jangan suka utang. Di sini masih ada yang suka utang? Masih. Puji Tuhan. Segera bertobat. Amin. Saudara-saudara, kenapa jadi gini? Tuhan itu memberitahu jangan suka utang. Itu dari prinsip kehidupan orang Israel juga kayak gitu. Saudara, kenapa begitu? Itu memunculkan rasa tidak adanya rasa syukur. Makanya dia menginginkan yang lebih dari apa yang Tuhan berkati. Saudara, dan gaya hidup berhutang ini adalah gaya hidup yang duniawi. Kenapa? Gitu. Ya tapi tidak ada rasa syukur, tidak ada berterima kasih kepada Tuhan. Dan kemudian dia akan kebingungan sendiri. Hidupnya akan tertekan dan dikejar-kejar. Apalagi saat-saat seperti pandemi ini, biasanya ramai jadi sepi. Tapi nampaknya kamu nggak mau tahu, saudara. Iya kan? Apalagi yang biasa dipangklet, dioyak-oyak, saudara-saudara. Kita hidup dalam kebenaran. Daripada saya beli motor baru, uang 6,5 juta untuk DP, tiap bulan harus masuk 6,5, 650 selama 3 tahun. Saudara, lebih baik saya beli bekas tapi tidak ada tanggungan utang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, namun ketika kita melihat kondisi situasi, nah inilah budaya saudara yang masuk dalam informasi kita. Sebelah itu kue anyar, kita yang mau beli anyar, tapi gara-gara kemampuan tidak ada plus kredit itu saudara. Anyare bodoh, sana cash ini kredit saudara. Hasilnya itu ada perbedaan saudara pilih kasih di dalam. Yang cash karena dia punya uang, dia tidak kepikiran lagi, hanya perawatan setiap bulan. Yang kredit, perawatan sudah semakin sulit, semakin susah, tapi plus harus bayar kreditnya. Hidup akan lebih sengsara bila kita pilih kredit saudara. Allah mau kita hidup dalam kebenaran. Roma 8 ayat 7-10. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh.
Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh Allah adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi anak Tuhan, setiap orang Kristen harus belajar menyangkal diri atau mengendalikan keinginan-keinginan pribadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanya Tuhan, kalau kamu mau mengikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, baru Tuhan izinkan mengikut Tuhan. Sebab kalau kita tidak mau menyangkal diri, mungkin orang lain tidak tahu, saudara, tapi ketahuilah apa yang engkau alami itu akan mudah diketahui orang lain. Amin. Prinsip-prinsip yang engkau lakukan, budaya yang engkau terapkan pasti akan ketahuan. Mungkin kita merasa malu karena ketahuan, tapi itu adalah dampak yang paling minimal, saudara. Yang maksimal, hidupmu tidak akan mengalami terobosan. Yang lain diberkati, kita pancet gitu aja. Yang lain mengalami perlimpahan sukacita dan lain sebagainya, saudara akan diam di situ saja. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang akan lakukan, saudara diberkati. Bahkan bukan hanya itu, mungkin akan mengalami ketakutan yang luar biasa, saudara diberkati. Kisah Para Rasul 10 ayat 35 berkata, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia atau Tuhan, yang mengamalkan kebenaran, itu berkenan kepadanya. Sehingga kita seringkali melihat mereka mengalami perubahan demi perubahan, mereka mengalami terobosan demi terobosan. Tapi hidup kita dari dulu seperti ini saja. Kenapa? Katanya seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saudara ini pasti tidak. Itu salah penerapan. Saudara ini kasih di dalam Tuhan. Kalau kita tidak mengikuti kebenaran, itu budaya, itu biasa terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Namun kalau kau menjadi umat Tuhan, tidak ada budaya kebenaran, nanti akan seperti Festus. Saudara, seperti Felix, bukan namanya Pak Yester, ini Felix yang di Alkitab. Kisah Para Rasul 24 ayat 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, ada 3 hal itu. Penguasaan diri itu adalah mengendalikan diri. Bisa langsung digarisbawahi, itu adalah penyangkalan diri, itu adalah memikul, itu adalah syarat yang Tuhan berikan. Siapa yang mau mengikut aku, sandal diri, pikul salibnya, baru mengikut aku. Saudara, tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang. Paulus cerita kepada penguasa di situ, yang namanya Felix. Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau kembali. Jadi Felix ketakutan. Dan ketika Paulus cerita tentang 3 hal tadi, apa itu saudara dikasih? Saya akan membacakan Roma pasal 3 ayat 30. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran.
yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai pada hukum itu. Hadirin itu saudara, tapi penghalang adalah pikirannya, jiwanya, kebiasaannya, saudara, budayanya orang Israel. Hati ingin, tapi apa daya, pola yang dia berikan itu adalah pola yang menghambat, sehingga dia mencari kebenaran tapi tidak menemukannya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak patuh kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kalau bisa dijelaskan lebih tegas di sini, kebenaran yang Allah berikan itu ada di dalam kitab suci. Kebenaran Yesus Kristus tercatat di kitab suci. Namun banyak orang berasa bahwa pemahamanku atau yang disebut paradigma atau yang disebut kebiasaanku itu dianggap lebih benar. Maka kebenaran firman Allah itu dianggap angin lalu. Boleh masuk ke kanan, keluar ke kiri, masuk ke kiri, keluar ke kanan, masuk ke depan, keluar di belakang, masuk belakang, keluar di depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, engkau akan mengalami ketakutan seperti Felix, karena ada sanksinya, karena ada batasannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tidak selamanya itu bisa diterima. Nah, oleh sebab itulah mari kita belajar tentang kebenaran firman Allah, supaya kita mengerti dan supaya kita terapkan dalam hidup kita. Hidupmu akan mengalami perubahan, hidupmu akan mengalami pemulihan, hidupmu akan mengalami terobosan. Apa yang dijanjikan Tuhan itu menjadi kenyataan dalam hidup ini. Seperti Abraham, janji Tuhan terjadi. Seperti Ishak, kamu dengar firman Allah, jangan tinggalkan tempat ini dan pergi ke Mesir. Ishak tetap tinggal di Gerar, dan apa yang terjadi? Allah berkati luar biasa, bahkan berkat yang maksimal 100 kali ganda. Saudara yang dikasihi tidak? Walaupun hati tersiksa karena selalu diganggu oleh orang Gerar, saudara yang dikasihi, tapi dia ada dalam kebenaran. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini pengajaran Tuhan dalam Matius 5. Dan Tuhan Yesus sendiri yang membicarakan hal ini. Kalau engkau haus lapar akan kebenaran, engkau akan dipuaskan. Kepuasan dalam kebenaran itu adalah kebenaran itu terjadi dalam hidup kita. 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi karena kebenaran, dia itu dimusuhi, dia itu dibenci, dia itu disingkirkan. Tetapi karena kita pegang kebenaran, maka Tuhan Yesus berjanji mereka mempunyai kerajaan surga. Jadi jangan heran Petrus berkata, wah, saya kalau disalib dengan kepala di atas tidak layak, saya ingin kepala di bawah.
lebih sengsara menurut akal, iya. Tapi semuanya itu bisa teratasi ketika kebenaran itu terjadi dalam hidupnya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran atau melakukan kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itulah gaya hidup kerajaan Allah yang pertama. Kebenaran harus menjadi prinsip hidup dalam kehidupan kita. Yang kedua, budaya hidup dalam kerajaan Allah, yaitu damai sejahtera. Budaya hidup dalam damai sejahtera akan memerdekakan dan membebaskan kita dari segala ketakutan, kekhawatiran, dan kekecewaan. Saudara, Roma pasal 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi apa yang ada dalam keinginan hatimu? Kita harus waspadai. Yang sangat jelas diceritakan oleh Alkitab, hidup ingin kaya. Apalagi keinginan itu menguasai pikiran sehingga menghalalkan segala cara. Makanya dia akan terjerumus dalam banyak kesulitan. Saudara, ingin diberkati boleh, saudara. Ingin kaya pun boleh, tapi jangan sampai keinginan itu menguasai sehingga menghalalkan segala cara. Saudara ingin kasih di dalam ingin diberkati. Abraham itu diberkati luar biasa. Bahkan dalam Kejadian 13, Abraham itu menjadi kaya dan amat kaya. Kaya bertambah kaya dan sangat kaya. Itu dialami oleh Abraham. Itu dialami oleh Ishak. Saudara punya kekasih. Itu juga terkenal dengan kehidupannya Ayub. Ayub itu adalah orang yang sangat diberkati. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya. Nah kalau umpamanya sapi aja punya 1.000, saudara ingat sapi ya? Apalagi sapinya sapi metal. Sapi metal sekarang seekor berapa? Paling murah itu 14 juta, saudara. 14 juta kalau kali 1.000 berapa? 14 miliar, saudara. Sugih orang. Oke, saudara. Kambing itu sekarang sekitar 700-an per ekor pembelian dewasa. Nah kalau punya sampai 7.000 ya sudah sangat kaya, saudara, diinvestasi di dalam. Dia diberkati luar biasa. Mereka mengalami terobosan, tapi kita tahu kuncinya. Mereka hidup dalam kebenaran. Mereka hidup mengutamakan damai sejahtera, walaupun dia tidak menghalalkan segala cara. Ya, makanya satu peristiwa contoh yang paling gampang itu saya katakan.
perhatikan ketika Abraham dan Lut, gembala mereka, antara gembala Abraham dan gembala Lut itu berselisih rebutan makanan untuk para hewan mereka. Nah, oleh sebab itu Abraham berkata, kita ini masih saudara. Jangan sampai ada keributan di antara kita. Ayo, kalau kamu ingin ke barat, aku tak ke timur. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan, dan sebaliknya. Nah, di sini kita melihat siratannya. Dengan jelas kisah ini tersirat damai, sejahtera itu diutamakan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Makanya Allah berkati Abraham luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi jelas di sini kerajaan Allah punya budaya damai sejahtera. Roh Kudus itu akan membawa kita kepada damai sejahtera. Tuhan Yesus pun firman-Nya jelas. Berita firman menekankan kepada damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hiduplah kita dalam damai sejahtera ilahi. Kalau ada sesuatu yang ganjal di hati, tidak harus ribut, saudara. Ya, Pak ya. Apakah kita tahu-tahu hilang, saudara? Tidak boleh begitu. Firman Allah mengatakan kita harus terus dalam damai sejahtera. Kita harus usahakan damai sejahtera. Beda pendapat, ayo itu. Beda pengertian, ayo kita bisa bergantian. Itu yang Allah mau dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, makanya Filipi pasal 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Tapi firman-Nya adalah damai sejahtera. Jadi pikiran dan perasaan Kristus itu adalah damai sejahtera. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih di dalam Tuhan. Jadi sangat jelas di sini bahwa kehidupan orang Kristen itu punya budaya kerajaan Allah. Budaya yang pertama adalah hidup dalam kebenaran. Budaya yang kedua adalah selalu mengutamakan damai sejahtera. Makanya Tuhan Yesus ketika dicobai, dia berkata, maka Yesus berpaling dan berkata kepada terus ketika Yesus dicobai bukan oleh iblis, tapi iblis yang memanggil Petrus. Makanya Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan tertipu. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Paulus dengan jelas di dalam kitab Filipi mengatakan demikian, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran pasti mengalami damai sejahtera.
Walaupun kesukaran, kesulitan mungkin 7 kali, tetapi damai sejahtera ilahi akan selalu menguatkan, menyertai akan kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu Paulus, walaupun tema kitab Filipi adalah sukacita, tapi disitulah Paulus mengalami kepenjaraan ataupun di penjara. Kesulitan terjadi dalam kehidupan Paulus. Maka Paulus berkata, mengajarkan kepada jemaat, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Jadi di sini kita melihat budaya kerajaan Allah yang dialami oleh Paulus dan diajarkan kepada jemaat Filipi, harus bersukacita. Caranya merenungkan firman Allah dan melakukannya. Makanya Roma 14 ayat 19 berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. 1 Korintus 14 ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, yang Allah kehendaki damai sejahtera. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, sebab itulah mari kita bangun kehidupan kita sesuai dengan budaya kerajaan Allah, sesuai dengan prinsip-prinsip Yesus sebagai Raja yang memerintah. Masalah makanan minuman tidak penting, bukan berarti terus disepelekan, saudara. Nah, tetap harus kita jaga keisian menunya, tetapi itu bukan hal yang utama untuk membangun budaya kerajaan Allah, supaya kita mengalami apa-apa yang dari surga terjadi dalam hidup kita. Budaya kerajaan Allah harus kita terapkan dalam kehidupan. 2 hal yang saya bahas untuk hari ini, yaitu hidup dalam kebenaran, dan yang kedua, hidup dalam damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa.